Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai legenda Aji Saka yang minggu lalu. Sosok yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai pencipta aksara Jawa atau aksara Jawa. Jika sebelumnya kita membahas perjalanan Aji Saka mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan membebaskan rakyat-rakyat Medang Kamulan, pada episode kali ini kita akan membahas kisah yang melahirkan Hono Coroko, aksara yang hingga kini menjadi salah satu warisan budaya terbesar masyarakat Jawa. Namun di balik keberhasilannya menjadi pemimpin Medang Kamulan, Aji Saka masih memiliki satu urusan yang belum selesai. Ia teringat pada sahabat setianya, Dora, yang dahulu ditinggalkan di Pulau Majeti untuk menjaga keris pusaka miliknya. Aji Saka kemudian mengutus sahabatnya lagi, Sembada, untuk mengambil keris tersebut. Sembada pun berlayar menuju Pulau Majeti dan akhirnya bertemu kembali dengan Dora. Dengan penuh sukacita, keduanya saling melepas rindu dan Sembada menceritakan bagaimana Aji Saka kini telah menjadi raja di Medang Kamulan. Setelah itu, Sembada menyampaikan amanat dari Aji Saka untuk mengambil keris pusaka yang selama ini dijaga Dora. Namun, Dora menolak menyerahkan keris tersebut. Bukan karena ia tidak percaya kepada Sembada, melainkan karena ia memegang teguh pesan dari Aji Saka yang sejak dari awal, keris itu hanya boleh diberikan langsung kepada Aji Saka sendiri. Sembada terus berusaha meyakinkan Dora bahwa dirinya datang atas perintah dari Aji Saka. Tetapi Dora tetap pada pendiriannya, karena baginya amanat adalah kehormatan yang harus dijaga, bahkan jika nyawa adalah taruhannya. Perdebatan di antara dua sahabat itu pun semakin memanas. Keduanya sama-sama menjalankan perintah Aji Saka dengan benar. Hingga akhirnya pertentangan tersebut berubah menjadi pertarungan yang sangat sengit. Dora dan Sembada dikenal sama-sama sakti dan tangguh. Pertarungan berlangsung seimbang karena keduanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun tragis, kesetiaan yang sama besarnya kepada Aji Saka justru mengantarkan keduanya kepada kematian. Di Medang Kamulan, Aji Saka menerima kabar duka itu dengan kesedihan yang sangat mendalam. Ia menyesali bahwa amanat yang diberikan telah membawa kedua sahabat setianya pada akhir yang tragis. Untuk mengenang kesetiaan Dora dan Sembada, Aji Saka kemudian menciptakan sebuah rangkaian aksara yang hingga kini dikenal sebagai Hono Coroko atau aksara Jawa. Hono Coroko yang berarti ada utusan. Do, to, so, wolo artinya saling berselisih pendapat. Po, do, jo, yo, nyo sama-sama sakti. Mo, go, bo, to, ngo sama-sama menjadi mayat. Rangkaian aksara tersebut bukan sekedar susunan huruf, tetapi sebuah kisah tentang pengabdian, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dari sinilah masyarakat Jawa mengenal aksara Hono Coroko yang kemudian digunakan untuk menulis berbagai ilmu pengetahuan, sejarah, sastra, hingga ajaran-ajaran tentang kehidupan. Aksara Jawa telah menjadi salah satu peninggalan budaya yang sangat penting dalam perjalanan peradaban Nusantara. Melalui aksara inilah banyak naskah kuno, serat, dan pengetahuan leluhur dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Aji Saka sendiri tercatat dalam berbagai macam serat kuno Jawa.
Salah satunya Serat Manikmoyo karya Kartomursadah. Cerita ini terus hidup sebagai bagian dari tradisi lisan dan sastra masyarakat Jawa hingga sekarang. Dari kisah Dora dan Sembada, kita belajar bahwa kesetiaan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Nusantara. Namun cerita ini juga mengingatkan bahwa komunikasi dan pemahaman yang tidak utuh dapat membawa tragedi, meskipun semua pihak memiliki niat yang baik. Legenda Aji Saka bukan hanya cerita rakyat biasa, ia adalah bagian dari identitas budaya Jawa yang menghubungkan sejarah, sastra, moral, dan sistem tulisan menjadi satu kesatuan warisan yang masih hidup hingga hari ini. Demikian Tukar Kawruh pada episode kali ini. Semoga pembahasan mengenai legenda Aji Saka dan lahirnya aksara Jawa dapat menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap warisan budaya Nusantara. Terima kasih panjenengan sudah menonton episode kali ini. Apabila saya ada kesalahan ucap ataupun literasi, panjenengan bisa langsung tambahkan atau koreksi di kolom komentar di bawah. Ataupun panjenengan ada ide-ide menarik untuk Tukar Kawruh pada episode selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.